Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Albiah dengan NIM 2008736 dari kelas 2C Prodi PGSD UPI Kampus Tasikmalaya. Di sini saya akan membahas mengenai komponen-komponen kurikulum. Sebenarnya apa sih komponen kurikulum itu? Seperti yang telah kita ketahui bahwa kurikulum merupakan seperangkat pengaturan mengenai tujuan, isi, dan materi pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman kegiatan pembelajaran guna mencapai tujuan pendidikan. Nah, di sini dapat disimpulkan bahwa kurikulum itu merupakan segala sesuatu yang mencakup dan berhubungan dengan pembelajaran sebagai usaha untuk mencapai tujuan pendidikan dari mulai ide, rencana, proses sampai hasil belajar. Dalam proses pendidikan, kurikulum berfungsi sebagai alat untuk mencapai tujuan pendidikan. Oleh karena itu, kurikulum memiliki bagian-bagian penting yang dapat mencapai tujuan tersebut. Bagian-bagian inilah yang disebut dengan komponen kurikulum. Komponen kurikulum secara umum dalam dunia pendidikan yang luas menurut Sukma Dinata tahun 2002 teridentifikasi dalam unsur anatomi tubuh kurikulum yang utama, yaitu yang pertama tujuan, yang kedua isi atau materi, yang ketiga strategi, dan yang keempat evaluasi. Komponen kurikulum yang pertama yaitu tujuan. Tujuan menentukan terhadap arah dan hasil yang diharapkan oleh kurikulum. Tujuan ini merupakan tujuan pendidikan yang memiliki klasifikasi dari mulai tujuan yang umum sampai tujuan yang khusus dan bersifat spesifik serta dapat diukur, yang kemudian sekarang menyatu sebagai kompetensi. Tujuan pendidikan tersebut diklasifikasikan menjadi 4, yaitu tujuan pendidikan nasional atau TPN, tujuan institusional atau TI, atau bisa juga disebut sebagai tujuan lembaga. Kemudian yang ketiga yaitu tujuan kurikuler, dan yang keempat yaitu tujuan instruksional. Klasifikasi tujuan yang pertama yaitu tujuan pendidikan nasional atau TPN, di mana tujuan pendidikan nasional ini merupakan tujuan dan arah pendidikan secara umum yang harus dijadikan patokan atau pedoman bagi setiap lembaga pendidikan di seluruh Indonesia. Tujuan pendidikan nasional ini tertuang dalam Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 3 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang berbunyi bahwa tujuan pendidikan nasional adalah untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Tujuan yang kedua yaitu tujuan institusional atau tujuan lembaga. Tujuan ini dirumuskan oleh masing-masing lembaga sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan lembaga dalam mencapai tujuan pendidikan nasional. Oleh karena itu, tujuan institusional ini tidak boleh melenceng atau keluar dari bingkai tujuan pendidikan nasional. Tujuan institusional juga harus melihat jenjang masing-masing lembaga, baik itu jenjang SD, SMP, SMA, bahkan perguruan tinggi. Tujuan yang ketiga yaitu tujuan kurikuler, di mana tujuan ini merupakan salah satu usaha untuk mewujudkan tujuan institusional dengan harus dicapainya tujuan dari setiap bidang studi atau mata pelajaran. Nah, dengan demikian tujuan kurikuler harus mendukung dan diarahkan untuk mencapai tujuan institusional. Yang terakhir dari klasifikasi tujuan yaitu tujuan instruksional. Bisa disebut juga dengan tujuan pembelajaran. Nah, tujuan instruksional ini merupakan bagian dari tujuan kurikuler. Jadi, setiap pembelajaran atau setiap pertemuan itu harus memiliki tujuan tertentu yang ingin dicapai. Dari penjelasan tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa tujuan pendidikan nasional merupakan tujuan utama dan tujuan umum dari tujuan komponen kurikulum yang menjadi acuan atau sandaran tujuan di bawahnya. Dengan demikian, lembaga berhak untuk mengembangkan tujuan sesuai dengan nilai-nilai khas masing-masing lembaga, tetapi jangan sampai bertolak belakang dengan tujuan pendidikan nasional itu sendiri.
komponen kurikulum yang kedua yaitu komponen isi atau materi. Nah, komponen isi atau materi ini adalah bahan-bahan kajian yang terdiri dari ilmu pengetahuan, nilai, pengalaman, dan keterampilan yang dikembangkan ke dalam proses pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan. Sementara itu, isi kurikulum menurut Sistem Pendidikan Nasional adalah bahan kajian dan pelajaran untuk mencapai tujuan penyelenggaraan satuan pendidikan yang bersangkutan dalam rangka upaya pencapaian tujuan pendidikan nasional. Dalam isi atau materi kurikulum ini harus memuat aspek-aspek yang sesuai dengan tujuan kurikulum dengan disusun secara logis dan sistematis dalam bentuk teori, konsep, generalisasi, prinsip, prosedur, fakta, istilah, contoh, dan definisi. Nah, jadi dalam isi atau materi kurikulum ini harus memuat ke-9 aspek tersebut. Komponen kurikulum yang ketiga yaitu strategi. Strategi merupakan komponen yang memiliki peran yang sangat penting dikarenakan berhubungan dengan implementasi kurikulum. Strategi meliputi metode, rencana, dan perangkat kegiatan yang direncanakan untuk mencapai tujuan tertentu. Namun pada hakikatnya strategi tidak hanya sebatas hal itu saja, tetapi menyangkut berbagai macam yang diusahakan oleh guru dalam proses pembelajaran. Dengan kata lain, strategi mengatur seluruh komponen, baik pokok maupun penunjang dalam sistem pengajaran. Komponen yang keempat dari komponen kurikulum yaitu evaluasi. Komponen evaluasi dimaksudkan untuk memeriksa kinerja dan tingkat ketercapaian tujuan-tujuan pendidikan yang ingin diwujudkan melalui kurikulum yang ditinjau dari berbagai kriteria. Dengan kata lain, dalam konteks kurikulum, evaluasi berfungsi untuk mengetahui apakah tujuan yang telah ditetapkan telah tercapai atau belum, sehingga evaluasi bisa digunakan sebagai umpan balik dalam perbaikan strategi yang ditetapkan. Komponen evaluasi terbagi menjadi 2 bagian, yaitu evaluasi hasil belajar mengajar dan evaluasi pelaksanaan mengajar. Evaluasi hasil belajar mengajar yaitu evaluasi untuk menilai keberhasilan dan tingkat penguasaan peserta didik terhadap tujuan yang telah ditentukan atau bahan yang telah diajarkan, baik itu evaluasi formatif maupun evaluasi sumatif. Evaluasi pelaksanaan mengajar yaitu menyangkut evaluasi komponen tujuan mengajar, bahan pengajaran, strategi, media, serta komponen evaluasi mengajar itu sendiri. Nah, evaluasi ini bersifat menyeluruh dan terus-menerus, maka evaluasi pelaksanaan sistem mengajar ini dapat dipandang sebagai monitoring. Nah, itulah penjelasan mengenai komponen-komponen kurikulum. Jadi, komponen kurikulum ini dapat disimpulkan bahwa antar setiap komponen dapat mempengaruhi komponen yang lainnya. Oleh karena itu, masing-masing komponen harus terimplementasi dengan baik dan sesuai rencana. Sebab, jika salah satu tidak terrealisasi dengan baik, maka eksistensi kurikulum tidak akan lengkap dan dapat menjadi pengaruh untuk implementasi hasil dari kurikulum itu sendiri. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika terdapat kesalahan serta kekeliruan dalam penyampaian. Dan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa like dan subscribe-nya ya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.